Sebaik-baik wanita di langit adalah Siti Maryam binti Imran, dan sebaik-baik wanita di bumi adalah Siti Khadijah binti Khuwailid. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu diriwayatkan bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, para wanita penghuni surga setelah Maryam adalah Fatimah binti Muhammad, Siti Khadijah binti Khuwailid, dan Siti Asyah istri Fir'aun. Di kesempatan lain Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, wahai Khadijah, ini malaikat Jibril telah datang dan menyuruhku untuk menyampaikan salam dari Allah Subhanahu Wa Taala kepadamu dan memberikan kabar gembira kepadamu dengan rumah yang terbuat dari kayu, tidak ada keributan dan rasa capai di dalamnya. Apa rahasia hidup Khadijah sehingga memiliki keistimewaan yang dipuji oleh Rasulullah? Bagaimana kehidupan Khadijah dari kecil hingga menikah dengan Nabi Muhammad SAW? Dari keluarga manakah ia sehingga memiliki karisma luar biasa dan mendapat predikat sebagai wanita terbaik di bumi atau The Queen of Mecca? Sebelum mengungkap seluruh informasi tentang istri pertama Rasulullah tersebut, mari kita besarkan channel ini dengan cara subscribe dan bunyikan loncengnya. Sempatkan menulis komentar positif untuk pembelajaran bagi kita semua. Terima kasih yang mendalam untuk setiap like dan share-nya. Kelahiran dan latar belakang keluarga. Pada tahun 555 Masehi, tepatnya tahun 68 sebelum Hijrah atau 15 tahun sebelum tahun gajah, yakni sebelum lahirnya Nabi Muhammad SAW, lahirlah bayi perempuan cantik di Mekah, di tengah-tengah keluarga Khuwailid bin Asad. Ketika itu, hukum jahiliyah masih berlaku, di mana bagi masyarakat suku Quraisy waktu itu mempunyai anak perempuan merupakan sebuah aib. Banyak dari mereka yang mengubur hidup-hidup anak perempuan mereka, bahkan sebelum sang bayi merasakan udara dunia. Namun berbeda dengan keluarga Khuwailid bin Asad yang terpandang dan terhormat itu, kehadiran bayi perempuan di tengah keluarganya disambut dengan sukacita. Bahkan tahun kelahiran bayi yang diberi nama Siti Khadijah itu menjadi tahun yang sangat istimewa bagi keluarga Khuwailid bin Asad. Nama lengkap bayi perempuan istimewa itu ialah Siti Khadijah binti Khuwailid bin Asad bin Abdul Uzza bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Luay bin Ghalib bin Far bin Malik bin Nadhr bin Kinanah al-Quraisy al-Asadiyah. Ayahanda Siti Khadijah, Khuwailid bin Asad bin Abdul Uzza, merupakan sosok terkemuka dan dihormati di daerah Arab baik dari kalangan rakyat biasa maupun di antara para pemuka Quraisy. Abdul Uzza merupakan saudara Abdul Manaf, salah satu kakek Nabi Muhammad SAW. Keduanya anak dari Qusay bin Kilab. Selain sebagai pedagang sukses dan berpengaruh, Khuwailid juga seorang komandan perang yang memimpin perang Fijar kala itu. Sejarah tidak pernah melupakan bagaimana Khuwailid bin Asad dalam menghadapi Tubah al-Akhiru alias Hasan bin Tubah Abu Karib, seorang raja dari negeri Yaman. Sedangkan ibunda Khadijah bernama Fatimah binti Zaidah bin Al-Asam bin Amin bin Luay. Kakek Khadijah dari garis ibu ialah Ibnu Khanthar yang merupakan pahlawan dari suku Quraisy di masa jahiliyah. Adapun nenek Khadijah dari garis ibu yaitu Halah binti Abdi Manaf bin Al-Harith yang nasabnya tersambung dengan Luay bin Ghalib. Ibu Siti Khadijah juga merupakan orang yang terpandang dan mulia di kalangan orang Quraisy dan sangat dihormati. Kedua orang tua Siti Khadijah berasal dari keluarga dengan reputasi yang baik. Mereka tumbuh di lingkungan yang sangat baik dan menjunjung tinggi perilaku yang mulia. Mereka pun berpegang teguh pada agama. Selain kaya raya, mereka juga dermawan, sehingga terkenal sebagai keluarga yang suka membantu orang yang membutuhkan di kalangan masyarakat Quraisy. Singkatnya, dari semua nasab, baik dari ayahnya maupun dari ibunya, Khadijah memiliki garis keturunan yang mulia, terpandang dan dihormati. Dalam keluarga baik-baik itulah Khadijah tumbuh sebagai perempuan berbudi pekerti luhur. Si cantik yang tumbuh dalam keluarga bergelimang harta sama sekali tak membuatnya sombong. Justru keistimewaan yang dimiliki membuat Khadijah rendah hati dan dermawan. Sewaktu masih kecil, Khadijah dipanggil At-Thahirah alias wanita suci. Ia layak mendapat gelar tersebut sebab saat kecil sangat menjauhi semua hal-hal yang dapat merusak akhlaknya sesuai yang diajarkan oleh sang ayah.
Siti Khotijah jarang bergaul dengan wanita-wanita sebayanya yang suka pesta, hiburan, dan nyanyian. Di mana ketika itu, rumah-rumah di Mekah selalu mengadakan pesta dan hiburan di malam hari. Salah satunya di rumah Abu Lahab yang berdekatan dengan rumah Khotijah. Sebagai perempuan yang dibesarkan dalam keluarga terpuji, ia sama sekali tidak tertarik bergabung ke dalam pesta dan hiburan malam tersebut. Seluruh wanita Mekah yang mengenal Khotijah mengetahui sifat dan kepribadian Khotijah. Mereka seolah memaklumi Khotijah yang pendiam dan tidak mau mendekati hal-hal yang bisa menyebabkannya terjerumus ke hal yang tidak baik. Ternyata para perempuan itu justru menghargai dan memberikan penghormatan terhadap Khotijah yang cerdas dalam menjauhkan dirinya dari hawa nafsu dan hasrat-hasrat yang tak terpuji. Khotijah tidak gampang menilai orang karena perbuatannya yang berkebalikan dengan karakter dan kepribadiannya. Terbukti saat para wanita yang sering berpesta itu datang ke rumahnya, Khotijah menyambutnya dengan senang hati. Karena itu, semua wanita Mekah menghormati Siti Khotijah dan mereka memberikan kedudukan yang mulia kepadanya. Bahkan, para wanita Quraisy memberikan gelar ke Khotijah sebagai pemuka wanita Quraisy. Memasuki usia 20 tahun, Ibunda Siti Khotijah meninggal dunia, tepatnya pada tahun 575 Masehi. 10 tahun kemudian, tepatnya tahun 585 Masehi, ayahnya juga meninggal dunia. Menjadi yatim piatu di usia 30 tahun, dengan harta warisan berlimpah, tidak menjadikan Khotijah lemah. Justru, ia menjadi wanita mandiri dan bijaksana. Dan sebagaimana kedua orang tuanya, Khotijah melanjutkan tradisi keluarga menjadi seorang pedagang. Alhasil, tangan dingin Khotijah dan kepiawaiannya berdagang membuat bisnis keluarganya berkembang pesat. Keberhasilan Khotijah sang ratu di hati penduduk Mekah yang telah menemukan mahkotanya itu tidak lepas dari didikan kedua orang tuanya yang cerdas, disiplin, dan mulia. Di mana sejak Khotijah kecil juga sering diajak oleh sang ayah untuk berdagang. Karenanya, ia dapat menguasai ilmu perniagaan sejak muda. Dalam menjalankan perdagangannya, Khotijah memilih Maisarah untuk memimpin para pekerjanya. Ia hanya memberikan pengarahan kepada Maisarah dari loteng rumahnya. Apabila terjadi kesulitan, ia biasanya mendiskusikannya di ruang tamu yang didapati oleh saudara dan keluarganya. Hal itu ia lakukan semata-mata untuk menjaga dirinya agar tidak berhubungan langsung dengan laki-laki lain. Karenanya, Khotijah tampil sebagai seorang perempuan yang berwibawa dan terhormat. Selain itu, kesempurnaan sifat yang Khotijah miliki tidak menjadikan pedagang sukses dan kaya raya itu terperdaya oleh harta benda. Kemuliaan yang ia terima dari penduduk Mekah lantaran Khotijah memiliki sifat amanah, jujur, sabar, optimis, dermawan, teguh pendirian, dan tentu tidak suka mencampuri urusan orang lain. Wajar jika sejak usia muda Khotijah sudah dikenal sebagai pengusaha multinasional yang disegani. Di fase ini, Khotijah menghabiskan waktunya sebagai wanita karir yang sukses. Dia disebut-sebut memiliki separuh dari keseluruhan kafilah-kafilah dagang yang berasal dari Quraisy, dan Muhammad salah satu yang bekerja sebagai pegawainya. Pernikahan sebelum dengan Rasulullah. Cantik parasnya, baik perilakunya, sukses karirnya, hartawan yang dihormati, dan dari keluarga terpandang pula. Bersinarlah Siti Khotijah sebagai bunga terindah di bumi Mekah. Banyak bangsawan dan saudagar kaya berebut ingin meminang sang Queen of Mekah itu. Pria pertama yang berhasil menaklukkan hati Siti Khotijah adalah Atik ibnu Abid ibnu Abdillah ibnu Amr ibnu Makhzum. Pernikahan ini tidak berlangsung lama karena Atik bin Abid meninggal dan meninggalkan seorang anak yang telah berusia dewasa bernama Harithah. Menyandang predikat janda muda dan kaya di kota Mekah bukan hal yang mudah untuk dijalani bagi seorang Siti Khotijah. Namun, kecerdasan dan kepandaiannya dalam bergaul dan memanfaatkan peluang menjadikan Khotijah sebagai wanita karir yang cemerlang masa depannya. Namun demikian, setangguh apapun Khotijah, ia tetap saja seorang perempuan yang butuh perlindungan seorang lelaki. Apalagi dengan bisnis yang semakin berkembang pesat, membuat Khotijah merasa sudah saatnya untuk memulai lagi biduk rumah tangga. Di antara sekian banyak pinangan yang datang kepadanya, Siti Khotijah memutuskan untuk menerima pinangan Abu Halah bin Zurarah At-Tamimi dari Bani Asad ibnu Umair. Dari pernikahan yang kedua ini, Khotijah dikaruniai dua orang anak yang diberi nama Halah dan Hindun. Namun sayang,
Lagi-lagi Allah menguji kekuatan mental Siti Khadijah. Suami keduanya pun meninggal dunia dengan meninggalkan anak dan harta yang banyak untuk Siti Khadijah. Sepeninggal dua suaminya, Khadijah meneruskan bisnis keluarga. Ternyata bisnis yang ia kelola malah semakin berkembang dan maju. Sayyid Muhammad Ibnu Alawi Al-Maliki Al-Hasani dalam Manaqib Sayyidah Khadijah Al-Kubra menuturkan, Khadijah mempunyai perniagaan berskala besar dan membuka lapangan pekerjaan bagi penduduk sekitar Mekah. Selain itu, Khadijah juga memiliki jaringan perniagaan yang meliputi dalam dan luar kota Mekah seperti Yaman, Syam, Persia, dan Romawi. Nama Sayyidah Khadijah sangat tersohor di telinga orang-orang Syam, Irak, Persia, dan Romawi, di mana barang-barang Khadijah sampai ke negeri-negeri tersebut.